Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ella Eno Lorenza NPM 5021308. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengembangan pembelajaran IPS di SD berbasis pembelajaran pada K13 dan PPK P5 pada implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran IPS SD berbasis tematik. Nah, kira-kira apa ya? Jadi, pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan instructional. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan estetik. Selanjutnya, ada macam-macam model tematik IPS SD. Yang pertama, ada model integrasi berdasarkan topik. Dan yang kedua, ada model integrasi berdasarkan potensi utama. Nah, yang ketiga, ada model integrasi berdasarkan permasalahan. Selanjutnya, penilaian pembelajaran tematik IPS SD. Nah, penilaian pembelajaran tematik adalah selanjutnya penilaian pembelajaran tematik IPS di SD adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkata, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Objek dalam penilaian pembelajaran terpadu mencakup penilaian terhadap siswa. Selanjutnya, pembelajaran IPS berbasis PPK P5 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya, pembelajaran IPS SD berbasis PPK dan P5. Nah, di sini ilmu pengetahuan sosial adalah pelajaran yang dirancang dengan dasar kejadian yang ditemukan dalam peristiwa sehari-hari seperti permasalahan dan kenyataan sosial dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang melibatkan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora, yaitu sejarah, geografi, ekonomi. Selanjutnya, IPAS atau ilmu pengetahuan alam sosial yang membantu peserta didik menumbuhkan keingintahuannya terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Keingintahuan ini dapat memicu peserta didik untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja dan berinteraksi dengan kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, selanjutnya ada 7 pembelajaran IPAS. Yang pertama, mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpicu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami alam semesta dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Nah, yang kedua, berperan aktif dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan inquiry untuk mengidentifikasi, merumuskan, hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata. Yang keempat, mengerti siapa dirinya, memahami bagaimana lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu. Terakhir, atau yang kelima, memahami persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi anggota. Kemudian, karakteristik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang dimana seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan juga senantiasa mengalami perkembangan. Apa yang kita ketahui sebagai
merupakan sebuah upaya terus-menerus yang dilakukan oleh manusia untuk mengungkapkan kebenaran dan memanfaatkannya untuk kehidupan. Nah, yang terakhir ada penerapannya, yang dimana bertujuan dari proses pendidikan di sekolah dasar adalah agar siswa mampu memahami potensi diri, memiliki peluang, dan memahami tuntutan lingkungan serta dapat merencanakan masa depan mengenai serangkaian kebutuhan yang paling mungkin bagi diri sendiri.